Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi presentasi kami tentang building block model bisnis. Di sini, saya bersama dua rekan saya, yaitu Aura Dista Irgina Putri, Audria Fasya Feridita, dan April Nafiadi, yaitu saya sendiri. Yang pertama akan dibacakan oleh Aura Dista. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang profil Gojek dan 9 elemen dalam bisnis model kanvas. 9 elemen dalam bisnis model kanvas itu sendiri terdiri dari customer segment, value proposition, customer relationship, channel, revenue stream, key research, key activities, key partnership, dan cost structure. Nah, sebelum menjelaskan tentang itu semua, maka kita akan mengawalinya dengan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas itu sendiri adalah sebuah kerangka manajemen yang dibuat oleh bisnis untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Nah, bisnis kanvas itu sendiri dibuat dalam sebuah framework yang pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder, yang merupakan seorang entrepreneur asal Swiss pada tahun 2005. Untuk materi tentang profil Gojek akan disampaikan oleh Audria Fasya. Baik, di sini saya akan membacakan profil dari Gojek. Gojek resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010. Pendiri Gojek adalah Nadiem Makarim, Vin Alwi, dan Michelangelo Moran. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Kemudian ia mendapat ide mendirikan Gojek. Muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Selain itu, Gojek telah memberi kontribusi sebesar 8,2 triliun rupiah per tahun bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra pengemudi. Gojek juga berkontribusi sebanyak 1,7 triliun per tahunnya bagi perekonomian Indonesia melalui penghasilan mitra UMKM. Materi selanjutnya adalah model bisnis kanvas yang telah kita buat tentang perusahaan Gojek. Nah, berikut kita tampilin tentang bisnis model kanvas pada perusahaan Gojek. Untuk elemen yang pertama adalah customer segment, yang mana customer segment itu sendiri adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa yang membeli produk, bukan siapa yang menggunakan produk. Jadi untuk segmentasinya terdiri dari segmentasi geografis, demografi, psikologis, dan perilaku. Untuk perusahaan Gojek sendiri menggunakan customer segment berupa karyawan kantor, pelajar atau mahasiswa, pengguna transportasi umum, ibu rumah tangga, dan pengguna internet. Untuk elemen yang kedua adalah customer relationship, yang mana customer relationship adalah hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Pada elemen ini, pelanggan dapat didorong dan motivasi seperti akuisisi pelanggan, retensi atau mempertahankan pelanggan, dan peningkatan penjualan atau upselling. Yang mana elemen ini juga memiliki beberapa kategori, yaitu personal assistance, dedicated personal assistant, self-service, automate service, communities, dan co-creation. Untuk perusahaan Gojek sendiri menggunakan customer relationship, yaitu diskon dan promosi, email yang dikirim kepada semua pelanggannya, dan beberapa fitur aplikasi. Untuk elemen yang ketiga adalah value proposition, yang mana value proposition adalah untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan customer dengan sebuah nilai penawaran. Yang mana pada elemen ini juga membahas mengenai produk atau jasa yang laku di pasaran, yang selalu memiliki nilai manfaat yang unik dan unggul dibandingkan dengan produk yang sejenis. Untuk PT Gojek sendiri menggunakan value proposition, yaitu price yang cepat dan harga yang murah. Selanjutnya adalah channel. Channel adalah bagaimana cara menyampaikan produk sampai hingga ke konsumen. Penerapan channel pada perusahaan Gojek, yaitu aplikasi Gojek, papan iklan, review, dan rating yang diberikan oleh pengguna. Kemudian revenue stream. Revenue stream adalah
bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Penerapan revenue stream dalam perusahaan Gojek yaitu penggunaan layanan Gojek dan GoPay sebagai pembayaran elektronik. Kemudian, key research. Key research adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Penerapan key research dalam perusahaan Gojek ini adalah Google Map, aplikasi Gojek, dan server provider. Lalu, di sekat kiri atas terdapat key partners. Key partners adalah sumber daya yang diperoleh dari luar organisasi atau usaha. Dalam perusahaan Gojek sendiri terdapat driver ojek dan taksi online, pemilik restoran dan rumah makan, penyedia jasa asuransi kesehatan, dan pihak perbankan untuk layanan top up GoPay. Lalu di sebelahnya terdapat key activities. Key activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Key activities juga mempermudah aktivitas dalam menghubungkan perusahaan dan customer, seperti layanan Gojek online, layanan taksi online, layanan pesan makan, layanan kirim barang, dan layanan pembayaran. Yang terakhir, di sekat kiri bawah terdapat cost structure. Cost structure yaitu jenis biaya yang terjadi untuk layanan usaha. Layanan usaha yang terdapat pada Gojek sendiri yaitu sistem gaji dan bonus untuk driver dan mitra, sewa server dan pengelolaan big data, gaji untuk pegawai kantor pusat, dan yang terakhir ada sewa sistem IPA Google Maps. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Selesai.